Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel No Chemistry. No Live masih bersama guru kimia kesayangan Anda, Hanifah Jawas. Pada video ini kita akan mempelajari mengenai penentuan perubahan entalpi reaksi dengan menggunakan data energi ikatan. Dalam suatu reaksi kimia, sebenarnya yang terjadi adalah penata ulangan atom-atom ya. Awalnya diputuskan ikatannya, kemudian digabungkan kembali ikatannya. Berarti pemutusan dan penggabungan kembali ikatan. Misalnya di sini kita punya reaksi antara H2 ditambah O2 menghasilkan H2O ya. Tentunya jika kita mau menghasilkan H2O, antara atom-atom si H2 dengan O2 ini harus putus dulu, harus berpisah dulu nih. Nah, untuk memutuskan ikatan ini diperlukan energi, gitu. Sebaliknya, kalau dia mau bergabung menjadi senyawa yang baru, maka dia harus melepaskan energi, gitu. Jadi, terjadi penata ulangan setelah dia putus ikatannya, kemudian berikatan kembali. Kalau memutuskan ikatan, berarti diperlukan energi untuk memutuskan ikatan. Kemudian kalau misalnya dia bergabung kembali, ya membentuk ikatan, maka energinya harus dilepaskan. Nah, di sini energi yang diperlukan untuk memutuskan energi yang diperlukan untuk memutuskan satu mol ikatan dalam molekul gas menjadi atom-atomnya dalam keadaan gas pada temperatur dan tekanan tetap itu disebut sebagai energi disosiasi ikatan atau energi pemutusan ikatan yang biasa disebut sebagai energi ikatan. Nah, energi ikatan ini ada yang disebut sebagai energi ikatan rata-rata. Energi ikatan rata-rata merupakan energi rata-rata yang diperlukan untuk memutuskan sebuah ikatan dari seluruh ikatan suatu molekul gas menjadi atom-atom gas. Pada molekul diatomik, energi ikatan itu dapat disamakan dengan energi ikatannya, karena dia diatomik. Sedangkan pada molekul poliatomik berarti lebih dari 2 atom ya, berarti yang diputuskan itu harus lebih dari sekali proses gitu. Maka pada molekul poliatomik, energi ikatannya itu lebih tepat dinyatakan dalam bentuk energi ikatan rata-rata. Nah, bagaimana sih cara penentuan entalpi, perubahan entalpi reaksi dengan menggunakan data energi ikatan? Untuk menentukannya, itu dapat dirumuskan sebagai delta H reaksi itu akan sama dengan sigma atau total keseluruhan energi pemutusan ikatan dikurangi sigma atau total energi pembentukan ikatan. Karena energi yang diputuskan itu kan energi yang terdapat pada reaktannya. Tadi kan reaktan itu harus diputus dulu ikatannya, gitu kan? Diputus ikatannya untuk bergabung kembali menjadi suatu produk. Maka delta H reaksinya itu dapat juga dirumuskan sebagai sigma dari energi ikatan yang terletak pada reaktan dikurangi sigma dari energi ikatan yang terletak pada produk. Di sini ada contoh soalnya. Misalnya kita langsung ke contoh soal yang pertama ya. Jika kita punya suatu reaksi N2 ditambah H2 menghasilkan NH3, bagaimana cara kita menentukan delta H dari reaksinya jika diketahui data energi ikatannya? Nah, cara pertama yaitu tentu saja kita pastikan bahwa reaksi itu sudah setara. Nah, di sini kan N-nya 2, di sebelah kanan itu baru 1, maka di sebelah kanan kita harus kalikan dengan 2. Kemudian H-nya di sebelah sini 3, yang ini ya, yang ini 2 kali 3 berarti 6, maka yang di sini harus dikalikan 3, seperti itu. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Karena yang kita gunakan adalah data energi ikatan ya, data energi ikatan, maka yang harus kita lakukan setelahnya adalah membuat atau mengidentifikasi ikatan apa saja yang ada di dalam molekul-molekul yang terdapat dalam reaksi tersebut. Misalnya yang ini ya, dalam N2 itu terdapat ikatan rangkap 3 antara NN. Jadi kalau misalnya kalian mau membuat ini, kalian harus balik lagi ke konsep ikatan kimia kalian saat kelas 10. Kemudian H2 itu ikatannya HH seperti ini, kemudian NH3 itu ada 3 ikatan kovalen tunggal antara N dengan H. Jangan lupa dituliskan jumlah dari molekul yang bereaksi.
Selanjutnya, dengan menggunakan persamaan matematis tadi, ya, dalam tahap reaksi itu kan energi ikatan dari reaktan, ya, energi ikatan disingkat aja bisa EI, energi ikatan dari reaktan dikurangi energi ikatan dari produk. Di reaktan itu ada NN, berarti jumlahnya berapa sih? 1 kan? Maka 1 dikali energi ikatan NN. Kemudian ada apa lagi? Kemudian ada HH ya, HH. 3 dikali energi ikatan HH. Kemudian ada apa lagi sih? Di produk, di reaktan kan sudah habis. Kita pindah ke produk, dikurangi produk. Produk itu ada 3 ikatan NH gitu kan. Maka di sini jumlahnya, jumlah molekulnya kan 2 ya, 2 dikali 3 gitu kan, dikali 3 karena ada 3 ikatan NH, 1, 2, 3 ikatan NH, maka energi ikatan NH gitu. Maka kalau misalnya tuliskan 2 kali 3 itu sama dengan 6 gitu. 6 dikali energi ikatan NH. Selanjutnya tinggal kita masukkan datanya, karena data ini sudah diketahui ya, data energi ikatan itu, energi ikatan, energi pemutusan ikatan itu sudah diketahui datanya, dimasukkan saja N rangkap 3N itu, energi ikatannya adalah 941,4, kemudian H tunggal itu adalah 436,4, kemudian NH tunggal itu adalah 393. Selanjutnya tinggal perhitungan matematis sederhana, dapatkanlah bahwa delta H reaksi untuk reaksi antara N2 dengan 3H2 menghasilkan 2NH3 itu adalah min 107,4 kJ per mol. Artinya pada reaksi ini akan dilepaskan kalor sebesar 107,4 kJ per mol. Begitu. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 2 ya. Ini diambil dari soal UN. Diketahui energi ikatan rata-rata ada 3 OH, HH, O double. O rangkap 2 O ya. Kalau yang diperlukan untuk menguraikan 9 gram air menjadi unsur-unsurnya adalah, nah ini soalnya udah langsung soal modifikasi ya dengan mol yang diketahui gitu. Kalau misalnya soal sebelumnya kan belum ada tuh dengan mol yang diketahui, yang ini udah langsung soal modifikasi, jadi langsung kita coba aja. Nah, di sini yang ditanyakan itu apa sih? Yang ditanyakan adalah kalor yang diperlukan untuk menguraikan 9 gram air. Maka reaksi yang ditanyakan adalah reaksi penguraian air menjadi unsur-unsurnya. Maka yang pertama kali kalian harus lakukan adalah tuliskan dulu persamaan reaksinya. Air diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Pada keadaan standar ya, air diuraikan, berarti dia sebagai reaktannya, menjadi unsur-unsurnya H2 dan juga O2. Langsung aja ya, karena kan ini biar setara gitu. O-nya 1, di sini pun harus 1. Ya, kalau udah terbiasa pasti bisa. Oke, lanjut. Kemudian apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah kalori yang diperlukan. Berarti di sini kita belum tahu dulu delta H-nya berapa ya, delta H untuk reaksi ini berapa. Maka kita tentukan dulu delta H reaksinya dengan melihat data energi ikatan rata-rata. Nah, kalau yang diketahui di soal itu energi ikatan rata-rata, maka kita menyelesaikan persamaannya atau menentukan delta H-nya itu dengan menggunakan data energi ikatan rata-rata. Delta H reaksi itu akan sama dengan sigma energi ikatan yang diputuskan, itu adalah energi ikatan reaktannya dikurangi sigma energi ikatan produknya. Ya, itu untuk data energi ikatan. Di reaktan ada apa saja sih? Langsung kita masukkan. Di reaktan itu adalah H2O. Maka, oke, Ibu lupa ya. Why I forget. Buat di atasnya aja. Ini kita harus tahu dulu ikatannya kayak gimana. H2O itu HOH, gitu kan. Kalau H2 itu HH, kalau O2 itu O. Karena dia itu kovalen rangkap 2, gitu. Ini strukturnya. Ingat ya, kalau misalnya pakai ikatan energi ikatan rata-rata, harus tahu strukturnya. Sudah. Kalau misalnya nggak tahu struktur gimana? Sebenarnya bisa aja sih, karena di sini data yang diketahui itu udah pasti 3 gitu. Karena jadi ikatannya tinggal pakai yang itu. Namun kalau misalnya yang diketahui di soalnya, datanya lebih dari 3 gitu ya. Nanti kita lihat contoh selanjutnya. Itu kalian harus benar-benar tahu dengan pasti ikatannya apa. Apakah dia rangkap 2, rangkap 3, atau tunggal, seperti itu. Oke, kita langsung aja masukkan. Di sini H2O jumlahnya 1 ya, berarti ya udah 1 aja.
Cuman di sini ikatannya berapa sih? Ikatannya ada 2. Berarti kita tuliskan 2 dikali energi ikatan antara O dengan H, gitu. Itu di reaktan. Sudah tidak ada lagi, kita ke produk. Di produk itu ada ikatan antara H dengan H, jumlahnya 1, maka 1 dikali energi ikatan H dengan H. Ini Ibu kurung aja, ditambah O2 itu jumlah ikatannya 1 ya. Kalau kita lihat ikatan kan jumlahnya di sini, ini 1 ikatan, ini 1 ikatan, rangkap 2. Ini 1 ikatan tunggal. Kalau yang ini 1, 2 ikatan tunggal gitu. Maka di sini 2 dikali jumlah ikatannya. Jumlah ikatannya dikali jenis ikatannya, O dengan H gitu. Kalau yang ini 1 dikali jenis ikatannya H dengan H. Kemudian yang ini 1 dikali 1 juga 1, tapi karena di sini ingat nih ada koefisien, berarti ada jumlahnya, harus dikalikan juga. Kalau yang tadi kan ini 1, 1, jadi tidak perlu, gitu kan, sama aja hasilnya. Kalau yang di sini kita perlu kalikan, maka di sini 1 dikali setengah, maka setengah dikali energi ikatan dari O dengan O. Gitu. Sampai di sini paham? Oke, kita lanjutkan. Tinggal kita masukkan datanya nih. Energi ikatan O dengan H itu diketahui di soal adalah 464. Ya, langsungan aja nanti di akhir satuannya dikurangi dalam kurung 1 dikali energi ikatan HH, sama aja ya, berarti langsung Ibu tulis aja 436 ditambah setengah dikali energi ikatan O rangkap 2O yaitu 500. Ya, ini kita tutup kurung, yang kita tutup kurung lagi, itu satuannya dalam kilojoule per mol. Satuan jangan lupa Ibu selalu ingatkan. Sisanya tinggal matematika sederhana ya, 2 dikali 464, itu berarti 926, dikurangi, langsung keluar kurung aja, 436 ya, berarti dikurangi 436, dikurangi setengah kali 500, berarti 250. Berarti didapatkan delta H reaksinya, yaitu sama dengan 242 dalam kilojoule per mol. Ini kita dapatkan delta H reaksinya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapakah kalornya untuk menguraikan 9 gram air? Nah, ini nih yang secara spesifik yang harus kita cari. Ini kan delta H reaksi per mol, berarti per 1 molnya. Nah, sekarang di sini yang ditanyakan bukan per 1 molnya, tapi di sini kita punya massa yaitu 1 gram. Maka di sini kita harus cari 9 gram 9 gram ini berapa mol sih? Maka kita pertama tentukan dulu mol 9 gram ya. Mol itu sama dengan massa dibagi dengan massa molar, gitu kan. Massa diketahui 9 gram, massa molar air berarti ya udah H2O kan H2O. Massa molar itu sama dengan 2 dikali ARH, ARH itu 1 ditambah 1 dikali ARO, ARO itu 16 gitu kan ya. Ini satuannya dalam gram per mol. Berarti sama dengan 18 gram per mol. Maka kita tuliskan di sini 18 gram per mol. Maka didapatkan molnya yaitu sama dengan 0,5 mol. Maka kalornya itu bukan untuk 1 mol tapi untuk 0,5 mol. Maka gimana? Ya udah, tinggal kita cari kalornya yaitu Q-nya itu sama dengan berarti kan gini ya, delta H itu sama dengan Q per mol, gitu kan. Berarti kalau misalnya kita mau cari Q, berarti delta H dikali molnya, delta H-nya itu sama dengan 242 kJ per mol. Molnya diketahui tadi 0,5 mol. Maka didapatkan Q-nya yaitu sama dengan 121 kJ. Maka jawabannya E. Gitu. Lanjutkan ke soal terakhir, soal ketiga ya. Penentuan delta H reaksi dengan data energi ikatan. Di sini ada beberapa data energi ikatan yang diketahui di soal. Disuruh menentukan delta H dari reaksi C2H4 ditambah HCl menghasilkan C2H5Cl. Nah, langkah pertama, jika reaksi sudah diketahui adalah kita pastikan bahwa reaksinya sudah setara. C-nya 2, di sini 2, H-nya 4 tambah 1, 5, di sini 5, Cl-nya 1, di sini Cl1. Artinya reaksinya sudah setara. Selanjutnya adalah, nah ini yang seperti Ibu bilang tadi nih, kalau yang seperti ini kan yang diketahui data energi ikatannya banyak gitu ya, maka kalian harus tentukan dulu ikatannya.
strukturnya berarti, struktur dari masing-masing senyawa yang diketahui dalam reaksi tersebut. Langsung saja kita bikin strukturnya C2H4. C2H4 itu berarti strukturnya seperti ini ya. Balik lagi, dia merupakan alkena. HCl itu berarti H dengan Cl menghasilkan C2H5OH. C-nya masih 2. H-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cl1. Berarti disinilah H, 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 H. Tambah Cl1. Berarti ini katanya tunggal. Balik lagi, kalian harus bisa nulis struktur. Kalau belum bisa, balik lagi alkana alkunanya. Kalau belum bisa lagi, balik lagi ke ikatan kimianya di kelas 10. Thank you. Lanjutkan, setelah kita sudah buat strukturnya, kita langsung bisa masukkan saja ke persamaannya. Aku tuliskan di sebelah sini aja. Di sebelah sini cukup nggak sih? Cukup lah. Delta H reaksi itu akan sama dengan sigma dari energi ikatan di reaktan ya. Karena energi ikatan itu diputuskan, yang diputuskan adalah energi ikatan di reaktan gitu. Gitu logikanya sih. Dikurangi energi ikatan di produk. Tinggal kita masukkan saja ya apa yang diketahui. Di reaktan itu ada ikatan antara siapa dengan siapa. Kalau kita lihat reaktan kan sebelah kiri ini ya, ada ikatan antara C dengan H. Ya, Ibu tandai dulu. C dengan H ada 1. Wait. Ada 1 yang ini, 2, 3, 4. Kita tuliskan berarti 4 dikali energi ikatan CH. Kemudian ada ikatan apa lagi sih? Kemudian kita ke samping ada energi, ada ikatan antara C dengan C yang ini. Nih, yang ini dia. Gitu kan? Maka kita tuliskan dia ditambah jumlahnya 1. 1 dikali energi ikatan dari C. Ingat, C-nya ini jenis ikatannya adalah rangkap 2. Karena kalau kita lihat di sini ya, dari data itu ada yang tunggal, ada yang rangkap 2. Ini kadang-kadang membingungkan kalian. Memang tugas soal itu kan bikin pusing gitu. Makanya kalian harus amati dengan jelas ikatannya ini apa. Apakah dia rangkap 2, tunggal, atau rangkap 3 gitu. Ini karena energi ikatannya tentu saja berbeda. Ditambah ada apa lagi sih? Nah, yang ini kan udah beres semua ikatannya di sini. Tinggal kita ke samping nih, HCl, H dengan Cl, berarti 1 dikali energi ikatan H dengan Cl. Sudah, itu sudah semua di reaktan, kita kurung dulu, biar nggak bingung. Dikurangi energi ikatan di produk. Di produk ada apa aja sih? Di produk itu kita hitung sama ada C dengan H. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita tuliskan, 5 dikali energi ikatan CH. Kemudian ada apa lagi? Ada CC. Tapi CC-nya tunggal ya. CC-nya tunggal, this one. Berarti 1 dikali energi ikatan C tunggal. Kemudian ada lagi nggak? Ada, yang ini, Ibu beri warna hitam saja ya, yang ini. Ibu merahkan itu C dengan Cl, maka ditambah 1 dikali energi ikatan C dengan Cl. Nah, ini udah semua nih, gitu. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Selanjutnya, bisa kalian langsung masukkan angka, tapi bisa juga secara gampang kalian cek aja nih. Cek aja mana yang kurang, mana yang lebih, ada yang sama tidak gitu caranya. Di sini kan kita punya yang sama CH, di sini CH ya, berarti ini bisa kita langsung kurangi aja. Di sini 4, di sini 5, berarti pasti yang ini itu akan habis. Boleh kalian masukkan angka, tapi kalau misalnya ibu gampangnya adalah kalian cari dulu yang sama biar nggak susah ngitung matematisnya gitu. Jadi ini pasti habis ya karena di sini 4, di sini 5 gitu. Di sini karena 5 tadi sudah dikurangi 4 berarti masih sisa lagi 1 aja. Berarti kita punya di sini sisa 1 energi ikatan CH gitu. Ada lagi nggak yang sama? Nah, kalau kita amati di sini C-nya rangkap 2, di sini tunggal. Ini HCl, yang ini CCl. Berarti udah pasti nggak ada yang sama lagi. Kalau sudah tidak ada yang sama lagi, baru kita langkah selanjutnya adalah masukkan langsung angkanya. Berarti tinggal yang ini ya, 1 dikali energi ikatan C rangkap 2C. Kita masukkan C rangkap 2C karena 1, jadi Ibu langsung tulis aja ya, dia 614.
C rangkap 2C itu yang ini kan 614. Kemudian 1 dikali energi ikatan HCl, HClH dengan Cl itu 431, berarti Ibu tuliskan 431. Ya, ini dikurangi langsung saja ke sebelahnya 1 dikali energi ikatan CH. CH itu 413, berarti kita tuliskan 413 ditambah 1 dikali energi ikatan CC. CC di sini adalah 348 ya. C yang tunggal tentunya. 348 ditambah ke samping lagi CCl. CCl itu, where is CCl? Yang ini 328. Kita tuliskan 328. Nah, semua ini tentu saja jangan lupa satuannya yaitu dalam kilojoule per mol. Oke. Nah, jika kita sudah sampai sini, sisanya tinggal kita hitung secara matematis biasa nih, perhitungan matematika. 614 ditambah 431 ya, berarti 1045, boleh tulis dulu aja, 1045 dikurangi, ke samping lagi, 413 ditambah 348 ditambah 328, berarti 1089. 1089, ini satuannya ingat dalam kilojoule per mol, berarti didapatkan itu sama dengan minus ya, minus 44 kilojoule per mol. Artinya, delta H reaksi untuk reaksi dari C2H4 ditambah HCl ya, berarti reaksinya reaksi adisi. C2H4 ditambah HCl menghasilkan C2H5. C2H5Cl itu delta H reaksinya adalah minus 44 kJ per mol atau melepaskan kalor sejumlah 44 kJ per mol. Gitu. Jadi intinya kalau misalnya kita mau menentukan delta H reaksi dengan menggunakan data energi ikatan ya, persamaannya sudah pasti yaitu sigma dari energi ikatan reaktan dikurangi sigma dari energi ikatan produk ya. Tinggal kalian harus, cara yang pertama adalah kalian pastikan bahwa persamaan reaksinya sudah setara. Kemudian kalian harus membuat strukturnya, struktur dari si masing-masing senyawa yang ada dalam reaksi tersebut nih, karena kita harus menentukan ikatannya, apakah ikatannya tunggal, rangkap 2, atau rangkap 3, terus berapa jumlah ikatannya itu kita harus tahu gitu. Setelahnya tinggal masukkan saja apa yang ada di reaktan, ikatannya berapa jumlahnya, ingat koefisiennya juga dikali, kemudian apa yang ada di produk, sama ingat koefisiennya dikali dan berapa jumlah ikatannya, tinggal kita masukkan datanya, sisanya perhitungan matematis sederhana gitu. Oke. Sekian video kali ini, semoga apa yang disampaikan pada video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan juga bermanfaat untuk Ibu sebagai pembuat. Tetap semangat belajar, kita jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.